Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada dosen pemampu mata kuliah PKN. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anastasia Syafaulia dengan NIM 008 dan teman saya Notulen Afina Syabila Rahma yang akan memimpin acara diskusi pada pagi hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama, waktu dan layar kami persilakan kepada kelompok 9. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai gender dan jenis kelamin. Namun sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malanur Kumairo dengan NIM 067 dan teman saya Putri Putri Hidayah dengan NIM 040. Saya Rina Ketifani dengan NIM 035. di sini kami akan membahas mengenai pengertian gender, pengertian jenis kelamin, ideologi patriarki dan konstruksi gender, bentuk ketidakadalan gender, dan juga pengaruh utamaan gender atau PUG di dalam pembangunan. Next. Jadi, gender adalah perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada budaya, di mana laki-laki dan perempuan itu dibedakan sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, peran ini juga dibangun oleh budaya lokal dan berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan juga posisi mereka di dalam masyarakat. Gender juga disebut sebagai konsep budaya dan sosial yang mencakup identitas dan ekspresi dari gender yang bisa sangat bervariasi. Nah, juga jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kesempatan dua ketentuan yang tidak dapat berubah dan sendiri, dan juga jenis ini bersifat biologis dan umumnya biner, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi jenis kelamin dan juga gender adalah dua konsep yang sering disalahartikan atau dianggap sama, tetapi keduanya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kesalahpahaman ini juga terkadang dapat menghambat pengakuan terhadap keragaman dari identitas gender berbeda dari jenis kelamin biologis mereka. Selanjutnya yaitu ideologi patriarki. Ideologi bisa dipahami sebagai bentuk ide, makna, dan juga praktik yang merupakan peta pada makna untuk mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu. Ideologi sendiri tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas praktis kehidupan. Ini merupakan fenomena berakar dari kondisi sehari-hari. Patriarki merupakan sebuah sistem yang memungkinkan anak laki-laki bisa mendominasi perempuan pada semua hubungan sosial. Kaum laki-laki mewarisi sebuah tatanan sosial di mana mendorong kekuasaan dan juga kewenangan, sehingga aktivitas sosialnya selalu berhubungan dengan tindakan yang mereka lakukan. Patriarki memberikan otoritas kepada laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai bentuk ketidakadilan gender. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai tindakan ketidakadilan gender yang dialami oleh para kaum perempuan.
Ketidakadilan ini sudah termanifestasi ke dalam 5 hal, yaitu proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan karena kebijakan pemerintah, keyakinan akan agama, keyakinan tradisi, maupun bentuk kebiasaan. Munculnya subordinasi karena anggapan mengenai perempuan yang irasional mengakibatkan perempuan tidak berperan pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya perbedaan gender melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan khususnya perempuan. Ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketidakadilan yang diakibatkan oleh gender, antara lain yang pertama yakni gender dan marginalisasi. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, ataupun negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak rumah tangga ada dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki atau perempuan. Yang kedua yakni gender dan subordinasi. Jadi subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yakni gender dan stereotip. Salah satu stereotip bersumber dari pandangan gender, misalnya masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotip ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomor duakan. Yang keempat yakni gender dan kekerasan. Pada dasarnya kekerasan gender ini disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada gender dan juga beban kerja. Di kalangan keluarga miskin, beban sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Oke, yang selanjutnya yaitu pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan. Jadi, PUG merupakan suatu strategi dan kesetaraan gender melalui kebijakan serta program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dari berbagai bidang. Akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan juga memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Ya, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi kali ini saya akan membuka 2 sesi, di mana setiap sesinya terdapat 3 penanya. Untuk yang bertanya silakan untuk raise hand. Oke, silakan untuk Nabila untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM 085, izin bertanya. Jika kita membicarakan tentang kesetaraan gender, apakah kesetaraan gender ini sama dengan emansipasi wanita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand ya. Iya, silakan Muslihatus Sadia.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musliatus Sadia dengan NIM 015. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana perbedaan pengalaman dan peran antara jenis kelamin itu tercermin dalam konteks ideologi patriarki dalam suatu masyarakat, dan apa dampaknya terhadap dinamika sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu ya. Saya. Ya, silakan Atika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Atika Mujahidah dengan NIM 016. Pertanyaannya, apa itu pengaruh utamaan gender atau PUG dan bagaimana implementasinya dalam perencanaan dan pembangunan? Baik, terima kasih Atika. Untuk kelompok 9 dipersilakan untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari sesi 1. Yang pertama dari Nabila dengan NIM 085. Pertanyaannya, jika membicarakan gender, apakah kesetaraan gender sama dengan emansipasi wanita? Untuk kelompok 9 silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Jadi, jika kita membicarakan gender dan emansipasi wanita adalah dua hal yang berbeda. Emansipasi wanita merupakan cikal bakal gerakan kesetaraan gender, dan secara historis kata emansipasi wanita identik dengan pembebasan atau kebebasan, tetapi tidak selalu berkaitan dengan kesetaraan. Nah, kesetaraan gender merupakan kondisi atau keadaan setara antara perempuan dan laki-laki dalam hal pemenuhan hak dan kualitas hidup. Definisi kesetaraan gender menitikberatkan pada pemahaman gender yang diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial. Seperti itu. Bagaimana Nabila? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sadia dengan NIM 015. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan pengalaman dan peran antara jenis kelamin tercermin dalam konteks ideologi patriarki dalam suatu masyarakat, dan apa dampaknya terhadap dinamika sosial? Silakan untuk kelompok 9. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sadia. Di dalam konteks ideologi patriarki sendiri itu perbedaan pengalaman antara jenis kelamin tercermin di dalam pembagian peran yang cenderung mendukung dominasi laki-laki. Nah, perempuan juga sering mengalami keterbatasan akses terhadap peluang dan juga keputusan. Dampaknya mencakup ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat merintangi dinamika sosial dengan memperkuat norma-norma yang memihak pada laki-laki dan menekan perempuan. Oke, terima kasih. Bagaimana Sadia? Ya, sudah. Terima kasih.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Atika dengan NIM 016. Pertanyaannya, apa itu pengutamakan gender atau PUG dan bagaimana implementasinya dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur? Untuk kelompok 9. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Atika mengenai apa itu pengaras utamaan gender atau PUG dan bagaimana implementasinya dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Jadi PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dibuat dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan dari setiap kelompok gender dan kelompok rentan. Tantangan dalam pengimplementasian PUJ ini adalah adanya stereotip bahwa infrastruktur dianggap netral gender, padahal faktanya ada kebutuhan khusus gender tertentu yang perlu diakomodasi seperti toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana, Atika? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu sesi kedua. Untuk Dela, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dela Nurmaya Putri dengan NIM 057. Di sini saya ingin bertanya. Pada ideologi patriarki dapat mempengaruhi masyarakat dengan menentukan pandangan bahwa laki-laki itu memiliki dominasi di atas perempuan, seperti memiliki kuasa di segalanya. Nah, bagaimana hal ini itu dapat mempengaruhi pembagian peran dan persepsi gender di berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Feby, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Feby Eka dengan NIM. Di sini bertanya mengenai mengapa stereotip perempuan masih bertahan sampai sekarang dan bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Ruben. Oke, perkenalkan nama saya Ruben Desbastian dengan NIM 098. Pertanyaan saya adalah jelaskan pengertian feminisme dan bagaimana keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Kelompok 9, apakah udah siap untuk menjawab pertanyaan? Sudah. Baik. Di sini saya akan membacakan pertanyaan sesi 2 yang pertama dari Dela dengan NIM 057. Pertanyaannya, ideologi patriarki dapat mempengaruhi masyarakat dengan meneguhkan pandangan bahwa laki-laki memiliki dominasi atas perempuan. Nah, bagaimana hal ini mengaruhi pembagian peran dan persepsi gender di berbagai lapisan masyarakat? Silakan untuk kelompok 9. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela mengenai ideologi patriarki itu dapat mempengaruhi pembagian peran dan juga persepsi gender di berbagai lapisan masyarakat, di mana pandangan bahwa laki-laki itu memiliki dominasi atas perempuan dalam ideologi patriarki juga dapat menciptakan ketidaksetaraan di dalam pembagian peran. Hal ini juga bisa tercermin di dalam pembagian tugas rumah tangga, peluang pekerjaan, dan juga partisipasi di dalam pengambilan keputusan, di mana di berbagai lapisan masyarakat itu dampaknya bisa menciptakan ketidaksetaraan gender dan memberikan pengaruh terhadap cara individu dan kelompok di dalam memandang peran serta nilai gender. Oke, bagaimana Dela? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Feby dengan NIM 054. Pertanyaannya, mengapa stereotip
perempuan masih bertahan sampai sekarang, dan bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan? Silahkan untuk kelompok 9. Baik, izin menjawab pertanyaan Baby. Stereotip perempuan bertahan karena adanya faktor-faktor sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks. Warisan norma patriarki, media massa, dan tradisi sosial berperan dalam merawat stereotip tersebut. Pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk yang pertama yaitu pendidikan, dengan memastikan akses yang setara ke pendidikan untuk perempuan dan menghilangkan stereotip gender di kurikulum. Yang kedua, adanya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif stereotip gender dan promosi nilai-nilai kesetaraan. Yang ketiga, dengan adanya kebijakan kesetaraan. Implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam berbagai sektor seperti pekerjaan dan politik. Kemudian dengan pemberitaan atau media yang positif, dengan mendorong produksi media yang mendukung representasi positif dan non-stereotip perempuan. Yang kelima, ada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Mendorong peran aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Yang keenam, ada ekonomi dan pekerjaan, yaitu mempromosikan kesetaraan dalam kesempatan kerja, gaji yang setara, dan dukungan untuk wirausaha perempuan. Dan yang terakhir, adanya penghapusan kekerasan gender, dengan menangani kekerasan gender dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Baik, terima kasih. Bagaimana Feby, apakah sudah cukup menjawab? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ruben dengan NIM 098. Pertanyaannya, jelaskan pengertian feminisme dan bagaimana keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki. Silahkan untuk kelompok 9. Izin menjawab pertanyaan dari Ruben. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Dan adapun keterkaitannya dengan budaya patriarki, yaitu terletak pada upaya untuk mengidentifikasi, menentang, dan mengubah struktur kekuasaan yang mendukung dominasi maskulinitas dan penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat. Feminisme sendiri menantang norma-norma patriarki untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua jenis kelamin. Baik, terima kasih. Bagaimana Ruben? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab saya cukupkan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 9. Saya Anastasia dan teman saya Afina sebagai notulensi izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.